Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Ini sudah berada di semifinal sekarang ya kan, tanpa semifinal ya. Nggak nyangka juga ya bang ya, udah hampir 1 bulan berlalu. hampir 1 bulan ya, bulan. sudah mengkerucut, sudah tinggal 4 tim. Ya. Jam berapa finalnya? Final pula, semifinal belum siap aja final. Semifinal ada satu yang main pagi, cuma pagi kali, jam 7. Yang lainnya ya biasa jam 2, jam 4. Jam 7 ya ada satu. Ada Ya? satu. Aku apa pertandingannya. Yang bisa Tapi- kita tonton jam inilah. Enggak, salah. Ini semifinal ya. Semifinal udah nggak ada lagi. Semalam itu apa? Perempat final. Iya, Ini yang- semifinalnya yang pagi semua. Argentina semalam. kemarin, jam 7. Jam 8. Jam 8. Jam 8. Hari Minggu pula kan tapi. Nah, Kali jamnya. apa? Berkoneksi ya. Terkoneksi. Nah, Tapi jam Bapak masih kalah lah. Sama? Sekarang terkenal jam Pitsus. Waduh, kalau itu nggak usah kita apel lagi. Itu nggak ada. Nggak ada obat termahal ya? di Indonesia itulah. nggak ada obat ya. Ada Itu- obat tuh. Ini Luar biasa. orang perbandingannya gini. Emas Piala Dunia, ya kan? Emas Piala Dunia itu emasnya 6 kilo. 6 kilo. Beratnya Beratnya 6 6 kilo. kilo. Terus Monas. mas apa sih? Monas 72 kilo masnya. Berarti lebih. Emas di tempat Bapak itu 74 kilo. Bisa buat Monas satu lagi. Berat badan aku aja 70-an. lebih berat lagi emas Bapak itu. biasa 74 memang. kilo. Bisa buat Monas satu lagi di Indonesia dengan yang ada di berangkasnya itu aja. Dia sendiri. Kalau kemarin kan katanya sumbangan dari saudara-saudara kita di Aceh kan. Iya. Para saudagar di Aceh di tahun itu beberapa orang menyumbangkan emasnya untuk buat Monas. Ini nggak perlu saudagar Aceh, beberapa orang. Dia sendiri aja. Ya cuman itu kan belum tahu sumbangan dari mana mas ya. Oh, itu dari mana-mana. Nah, Dari mana? kan bukan punya dia. Itu kan sumbangan juga. Belum tahu juga. Apakah dia mau sebagai apa? Sumbangan itu, sumbangan. atau Sumbangan apa? itu, bukan itu sumbangan. bahasanya itu sumbangan atau apa? Sebagai apa? Inisiator membuat Monas baru lagi dia. Kan nggak tahu. Iya. Ke dia sumbangannya. Iya betul. Kan Bang? Kan bisa Atau jadi. mungkin logonya itu diganti lagi bintang tuh diganti emas kan bisa jadi. Iya bisa jadi kan gitu. Karena sebelum dia berbuat sudah ketahuan. Jadi kan nggak tahu kita ending mas itu mau untuk apa kan belum tahu kita. Tapi nggak bisa dipakai juga ya kan? Bukan bisa. Bukan maksudnya kan ketahuan juga korupsi misalnya pejabat-pejabat ini nih. korupsi apa Cuma ini? disimpan aja nih kan, Nggak disimpan bisa. aja. Makanya Disimpan mau dipakai ketahuan. makanya kalau Nggak kayak dipakai, gitu, tegol gitu ya itu yang kan? dibilang money laundering itu kan, pencucian uang. Jadi dia PP gitu. kasih ke kemana-mana kan, ke perusahaan itu nggak hitung untung rugi tuh sebenarnya. Ya itu untung Jadi rugi ya. misalnya mama korupsi 100 M, ya kan, 100 M. Ini nggak bisa di kemana-mana uangnya nih, nggak bisa masuk rekening nih. Ketahuan langsung kan, berangkas. PPATK kan langsung kan, taruhlah berangkas. Nah, caranya cemana? Ini menurut para pakar yang aku berdiskusi dengan mereka lah ya kan. Jadi gini caranya kan, kau pilih perusahaan berapa gitu, 5 kayak gitu kan. Uangmu berapa? Uang korupsimu 100 M. Oke, 5 bagi 20 kasih. 100. Kasih 100 ya kan. Jadi kau tidak usah memikirkan uang itu balik atau enggak. Ya kan? Misalnya dari sini untung 1 M. Di sini 2 M, sini 5 M, sini total 10 M. Itulah uangmu. Jadi 100 kerangus. Emas lah. Gitu dia. Karena nggak bisa dipakai, uang itu nggak bisa dipakai. Ya sama aja kasih ke perusahaan itu 20 kan ketahuan juga. Enggak lah, cash kok. Oh, dipecah deh ya. Iya, cash dikasih. Nah, Rekening nggak ada ya kan bro? jadi harus ke orang yang dipercaya. Karena nggak ada hitam di atas putihnya semuanya. Nggak ada. Nggak ada putih ya. Iya, nggak ada. Jadi kalau dibuat perjanjian bahwa aku menyumbangkan uang 20 M, bisa kena. Karena suatu hari nanti, kalau clash, Akan ini diungkit. bisa jadi diungkit. Barbut ya, jadi Iya. barbut ya. Jadi ya kasih aja. Nah, berapa kok? 20 M. Nah,
tanpa di atas putih. Nggak ada. Prestasi gitu nggak bisa. Aku Nggak ada. main PES lah kesini nggak Makanya bisa. harus betul-betul dipercaya orangnya. Nanti kalau kau ke klub untung, bola bisa nggak tuh bang? bisa. Aku kasih kau bonus 100 juta gitu-gitu di. Kalau ke klub sebar-sebaran bola gitu kan. untungnya susah. Iya. Karena bola ini kan dari mana untungnya? Iya betul. Kecuali memang Kecuali memang klubnya kayak Klubnya AC Milan, kayak Madrid, kayak Madrid, gitu. kayak apa ya kan? Ya kalau klubnya kayak PSMS, mana dari mana baliknya? coba? Mana baliknya? Sejuta aja udah Dia kan senang. membuang kan mengharapkan ada bulanan. Maksudnya jelas gitu kan, Jelas. gitu. Nah, itu balik. Cashbacknya gitu. ibaratnya. Mau 1 cashbacknya M pun berapa bisa, dari ya. 20 M itu? Dia hanya dapat 1 M itu udah untung. Jadi bapak bersih. ini nyimpan gitu bergudang-gudang gitu. Ya, Berarti dia nggak mau bagi. ya belum mungkin. Belum. dibagi. Belum Iya. ada belum ada Makanya yang dia pas. keuntungan pribadi semua memperkaya diri sendiri ya kan. Iya. Ya mungkin belum ada yang pas, belum ada yang orang yang dia betul-betul percaya. Mungkin ada mau takut dia, oh, ini. mungkin ada mau dikasihnya kan Toto. Ah ini nipu kawannya lah, nggak jadi gitu lah, gitu kan. Tapi apakah itu sendiri apa terstruktur? Biasanya terstruktur. Terstruktur kan? Biasanya. Ya cuman naas saja di dia disimpan ya mungkin iya, kan gitu iya. kan. Nah, Sering balas pembalas. Bisa mungkin semifinalnya kan udah terstruktur juga. Kalau balas. menurut Oh, Inggris dikalahkan sama terstruktur ini. Ya. terstruktur. Tur. Iya. Jadi ada tim yang Memang ingin dimasukkan kalau menurutku ada beberapa. tim yang harus ada di Harus semifinal. ada gitu. betul. Tapi memang Argentina gitu. memang Argentina. bukan. Enggak. Bukan, ada satu lagi. Ini jumpa pula mereka. Termasuk Inggris kalau menurut gua, Bang. Ada satu lagi. Pupu pipa. Pupu Bukan pupu papa, bukan pupu papa, pupu Pupu pipa. pipa. Nah, jadi ini mungkin untuk pertama kalinya sepanjang sejarah semifinal itu diisi oleh 4 tim teratas di peringkat pipa. Peringkat pipa. Pas ini 1, kan. 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3 apa nih ya? Ah. Inggris 4 ya? Inggris 4. Oh, luar biasa. Satu Argen. 1 Argentina. 2 Prancis, 3 Spanyol, 4 Inggris. Baru ini sejarah. Baru ini. Biasanya kan ada satu yang nyelip kan, kayak kemarin ada Kroasia, Iya, Kejutan gitu. ada Maroko. Kemarin itu ada masuk Belanda ya kan dengan Kadang ada Belanda. Ini nggak ada. Sesuai Tidak ada dengan- kejutan ya. Kayak data-data lah ya. No surprises kata Radiohead. Tidak ada kejutan dalam bukan tidak ada kejutan, sepanjang Piala Dunia ini banyak kejutannya. Cuma di akhir-akhir itu nggak mengejutkan gitu. Ya memang ini yang mau masuk gitu. tim-tim Satu-satunya sepertinya ya, satu-satunya yang meleset dari perkiraan awal itu Brazil. Brazil ya. Brazil. Nah, awalnya kan orang mengira itu di semifinal satu lagi. Ini Eropa lawan Eropa. Amerika Selatan lawan Amerika Selatan. Iya, Nanti betul. di final Amerika Selatan lawan Eropa. Eropa. Ya, itu di finalnya, idealnya kan. Iya. Nah, ini sekarang jadinya karena Brazil kalah di babak Lawan perempat final kan. Norwegia kalah dia. Lawan Norwegia, akhirnya jadi 3 Eropanya. Gitu. Potensinya. Mm-mm. 3 Eropa, 1 Amerika. Satu Amerika Selatan. Dan sepertinya yang diinginkan, tanda kutip diinginkan memang Amerika Selatan lawan Eropa. Iya. Spanyol sama Argen lah bisa jadi. Apakah Atau Spanyol sama Prancis Argen atau Argentina Prancis lagi lawan- jumpa. Nah, Spanyol. Bisa apa ngeri kali kalau misalnya terjadi lagi Argentina kalau jumpa Prancis lagi. Prancis. Berarti sudah 2 kali kan? Secara beruntun. Baru beruntun. Jarang terjadi. Kalau Terjadi 96. Oh, benar sempat terjadi. 96 sorry 86 90. 86 sama tahun 90. 86 Argentina Jerman, 90 Argentina Jerman lagi. Iya. Oh, tapi kan ada Tapi selangnya. mana enggak ada. Enggak ada langsung. 86 86 90. 86 Argentina lawan Jerman 3-2. yang menang apa Yang kan? menang Argentina. Argentina. Nah, di 90 Jerman lawan Jerman Argentina. Barat tapi masih Jerman Barat 1-0 menang Lothar Matthäus. Jerman. Jerman. Itu yang golkan Andreas Brahim penalti kan Penalti, menit ya. ke-86. betul nonton aku tuh. Mama umur berapa itu? 86. 90. Masih 90. masih gini-gini ngerangka-rangka tuh. 90 baru lahir ya. 90 lahir. Masih ngerangka-ngerangka gini. Aku 86 udah nonton. Saya nonton aku. 82 aku sudah nonton. 82 belum lah. Cuma- Belum lah, masih berapa tahun lah. Semifinal dan final aja. Itu pun pertandingan siaran ulang.
nggak ada siaran langsungnya waktu itu. Yang pertama kali di Indonesia masuk Piala Dunia 60 kan? itu 86. Penam ya? Karena euforianya itu apa ya, waktu itu Indonesia kan nyaris masuk Piala Dunia, sudah masuk seperti sekarang juga. Waktu itu masih putarannya masih 3. Indonesia udah di putaran 3 lawan Korea Selatan. Waktu itu akhirnya Korea Selatan lawan Jepang atau lawan Cina ya di tanda kutip di finalnya kan. Yang masuk kan akhirnya Iran lawan sama Korea Selatan yang masuk ke Iran sama Korsel ya? ya 2 Meksiko ya? di Meksiko. Indonesia sudah berada di jajaran 6 besar itu. Gitu. Waktu itu. Dan playoff-nya kalah sama Korea Selatan kan 2 kali. Nah, euforia itulah yang terus dibawa akhirnya TVRI menyiarkan secara langsung live ya. dari babak perempat final. Sebelumnya nggak ada. Penyisiannya nggak ada, cuplikan-cuplikan doang. Perempat final aku kalau nggak salah ingat aku ada. Dari mulai perempat final ke final ya? Udah warna bang? Udah warna. Warna. Tergantung TV-nya. TV-nya lah. Tergantung TV-nya. Kalau Udah mulai ada TV-nya TV warna itu. Kalau mulai TV ada TV hitam putih ya TV hitam putih. Kalau warna, akhirnya TV kami waktu itu sudah warna. Udah warna ya. Nah, aku kan tinggal di satu dulu pembibitan benih di Lombok dulu, Nusa Tenggara Barat. Jadi di rumahku tuh nonton semua orang. Jadi orang datang ke rumah abang nonton. oh bagus, yang ada TV nonton numpang lah gitu ya. Lo nggak dari jendela. Kita lagi dari jendela gini. Iya. Masuk. Nengok anak. Minta dipanggil. Iya. TV. Kadang dulu kutip duit sama orang. Pintu-pintu. Kutip duit. Oh iya. Nonton Kutip film. berapa perak lu Nonton main? film apa tuh? Chip. Oh. Nah, kan dulu ada Chip, Eric Strada, Chip, Awe Pepo, banyak semua kan. Ada Trader ya. Gini kan. Sini. 5 perak. 5 perak. Dulu ada uang 5 perak, segitu besarnya kan. Bisa beli es. Baru habis itu muncul zaman-zaman ada DVD. Oh, DVD dulu. Dua kali lah, video masih. video. DVD itu aja pun masih orang, nonton kecil-kecil tadi, nonton lah rame-rame. DVD 2 kali. Iya. Masih PAL itu, Kaset multi dulu. PAL itu. Ada VHS, ada PAL. Jadi untuk wilayah Sumatera sampai Jawa Tengah itu VHS besar kasetnya. Jadi dari Jawa Tengah ke sana ke timur PAL segini kecil kasetnya. Bedanya situ. Nah, jadi waktu kami kan nggak tahu waktu itu, kami kan pakai PAL yang kecil kan. Jadi sama bapakku dulu waktu kami mau pindah ke Jakarta mau dijual, PAL itu kan. Datang mamaku bilang nggak usah dijual sayang, sana kan ada kata mamaku, bawalah pindah ke Jakarta. Nggak ada pak. Yuh, kok besar kasetnya nih, mau dimasukkan kok nggak bisa. Besar kasetnya. Ya akhirnya nggak apa lah. Akhirnya jadi barang antik yang jual nggak, yang mau beli nggak ada. Sewa kaset sini Gatot Subroto dulu. Katsu ya. Iya. Gatot Subroto sewa 1000 dulu. Kaset itu. Itulah zaman dulu, Mak. Jadi Perancis jumpa Spanyol. Ya. Argen jumpa Inggris. Inggris ini kan memang nggak terlalu mencolok. Itu dari tadi ya, nggak terlalu pemain-pemain yang nggak, tiba-tiba ada semifinal lagi. Ya. Betul. Football is coming home lagi muncul Udah lagi. mulai lagi. Itu dia. jangan dibilang. Udah aku bilang sama supporter Inggris, kawan-kawan kita yang di sini kan. Football coming home. Kalian boleh nyanyi, bikin apa aja. Mau nyanyi Wonderwall kalian terserah. Mau nyanyi Hey Jude kalian terserah. Aku bilang. Tapi jangan bilang itu. Kutukan itu. Aku bilang. Awal-awalnya kan nggak ada yang bilang itu loh. Di media-media sosial pun nggak ada football coming home. Ini kemarin masuk semifinal udah ada yang bilang. Dari perempat final kan udah mulai Oh begitu. iya, football coming home itu kutukan loh itu. Nggak usah dibilang. Sampai pelatihnya yang terdahulu bilang itu. Aduh itu kalau bisa jangan dibilang lagi lah katanya. Siapa namanya pelatih yang lama? Gareth Southgate. Janganlah dibilang lagi. Nah, itu udah muncul, ya kan? Tapi dari 4 ini memang layak nggak menurut Abang? Kalau peringkat memang 4 Iya, layak. 4 besar lah. Sangat layak sekali. Sangat layak sekali nih ya. Terlepas dari Argentina dibilang Fargentina lah, dibilang pupu pipa lah ya kan. Tapi memang secara umum mereka mainnya jelek.
jelek loh Argentina itu. Hanya di awal-awal aja keren, ya kan? Waktu menang lawan Aljazair keren. Penyisian keren-keren lah. Penyisiannya keren-keren mainnya. Udah mulai masuk babak knockout, udah mulai berserak mainnya. Betul. Tapi selalu dinaungi Dewi Fortuna. Ini mengingatkan pada Argentina 1990. Rusak mainnya dari awal. Argentina 1990 itu babak penyisian aja kalah. Iya. 1 kali kalah, 2 kali seri. Penyisian kalah sama ini. Nggak pernah menang. Sama siapa? Roger Milla. Ya, main pertama juga kalah kan sama Kamerun. 1 kali menang, 1 kali seri. Masuk peringkat 3 terbaik waktu itu Argentina. Tapi Argentina nggak ada kalah selama penyisian ini. Nggak ada. Ya kan, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Memang sebenarnya lebih parah dari 90, lebih parah dari 2000. Ya enggak, sorry. 90 itu lebih parah. Lebih parah lagi waktu Maradona megang tuh, Bang. Itulah. Tahun berapa itu? Tapi kan memang kalah, nggak sampai final tuh. Nggak sampai. 2006. Oh, yang Maradona pelatihnya. Iya, di Nah, apa? itu parah kali itu, Bang. Di Jerman tuh kan. Heeh. Itu yang diejeknya Thomas Muller tuh kan. Siapa itu kan? Saya nggak mau duduk sama apa? Tai bola, istilahnya ballboy kan. Thomas Muller kan baru main pertama, umur 18 tahun kan. Itu yang dikirim sama Jurgen Klinsmann, berduduk berdua sama dia. Klinsmann, itu kok bawa pemainnya agak bagus sedikit. Kata Maradona mulutnya berserak ya kan. Sak bal boy kau bawa ada. Besoknya dia yang golkan 2. Out Argentina. Nah, 90 itu seperti itu. Perjalanan mereka ke final itu 3 kali penalti. Adu penalti. Sempat hampir kalah. Maradona nggak gol lawan Yugoslavia tuh kalau nggak salah aku. Dragan Stankovic dan lain-lain kan. Tendang Maradona nggak masuk. Itu 3 kali penalti. Memang lebih ngos-ngosan. Kali ini nggak ngos-ngosan, tapi banyak kali kontroversi. Iya kan? Ngos-ngosan juga lah, Bang. Nggak menganggap ini orang tua mana. Iya. Kan sempat tertinggal terus berapa kali kan. Nah, dan dibarengi oleh kontroversi juga. Betul. Kan. VAR berapa kali, ya kan? Nah gitu, udah gol dianulir. Iya. Tapi nggak tahu lah, dengan biasanya Argentina itu kalau mulus-mulus aja kalah. Ini kalau kayak gini, memang jalannya mereka jalan ninjanya itu kan memang nggak pernah apa kalau dibilang nggak pernah mulus. Nggak pernah mulus ya. Memang hancur-hancuran terus, sampai juga ke final gitu malah Argentina itu. Tapi usaha ngototnya itu luar biasa juga main mereka, walaupun terutama waktu pas lawan Mesir itu yang udah kalah 2-0 itu. Itu kan betul-betul dengan teknik tinggi kalau menurut aku 3 gol itu. Walaupun ya dibilang ada apalah kan. Di situ Messi apa juga mengeluarkan spesialnya itu tuh. Biasanya jalan-jalan ini udah mulai mulai lari-lari ya, mulai lasak lah gitu. Ya kayak semalamnya kan udah mulai lasak juga deh terakhir. Menit terakhir. Udah di mana ada bola ada dia. Di mana bola ada dia udah. Kalau udah keluar spesialis dia ya, kalau misalnya kencang aja lah sedikit lagi dikeluarkan dari awal sampai akhir, mungkin bisa lebih enak lagi nak. Cuman kan durasinya kan nggak bisa. Iya. Tengok lah, begitu dia habis sprint, mulai kan udah mulai sebenarnya kan udah bisa diganti-ganti lah itu tambahan waktu itu. Cuman pelatih udah berasa terus. Dia udah berasa. Walaupun kau jalan-jalan mainkan aja, karena udah pasti kaki dia dipegang bola pasti beda napas, tiba-tiba ada napas tambahan dia. Begitu lepas bola baru jalan. Ya setidaknya kalau dia masih ada di dalam lapangan itu masih jadi ancaman sama tim lawan. Betul. Buktinya waktu pas keluar waktu pas yang lawan apa tuh yang kemarin keluar kan Becerra main. Becerra. Kita bilang itu itu Aljazair kan. Keluar dia udah menang ya kan. Udah asal main aja Argentina udah. Makanya sini. Tanpa Messi cuman Argentina sebenarnya. Tanpa Messi ya. Argentina lah jadinya. Argentina. FIFA bisa jadi. Makanya asal jangan Inggris nanti kayak Vietnam. Ya antemnya kayak Evan Dimas dulu kan. Kan motor Evan Dimas Indonesia itu kan. Ini Messi diantem dulu sampai cedera. Inggris pun kadang nanti nggak bakalan kami kasih lewat Messi. Pas sudah di lapangan nanti cengap-cengap juga tuh. Ya. Banyak pemain-pemain semua rata-rata yang jumpa lawan Argentina rata-rata kami bakal buat ya, mati kutu Messi. Kan pasti tapi Messi. nggak sanggup juga. Pasti Messi yang diincar. Ya, kalau udah di lapangan, ya
hilang semuanya. Karena si Messi nggak jelas di mana posisinya bang. Back katanya mau jaga dia ketat, ditariknya dia keluar, dia ke belakang lah, ujung-ujung deh. Kayak mana mau narik dia? Nggak pun dia cetak gol, ada Julian Alvarez, ada Lautaro Martinez. Ya sebetulnya harus belajar sama Jose Mourinho semuanya. Bagaimana cara mematikan Messi itu. Ya, pokoknya siapa yang dekat Messi itu jadi penjaganya. Waktu zaman Madrid nggak sanggup juga nya ada back Marcelino dilewatin, sampai Casillas pun dilewatin, ada itu satu. Iya itu kan setelah beberapa pertandingan kan Mourinho kan belajar dari situ. Kalah 5-0, kalah 4-1, dilewatin semua, ikan-ikanin. Tapi habis itu belakangan kan menang terus Madrid. Udah dapat apanya? Ramuannya. Tapi nggak semua pelatih bisa menerapkan itu. Nggak semua tim bisa menerapkan itu. Harus pemain-pemainnya betul-betul spesial juga kan, harus memang sepakat siapa yang dekat, siapa yang dempel terus, tapi siapa yang terdekat lah. Siapa yang terdekat? Nempel pun dia kan, dikasihnya wancu-wancu pun udah habis lah, 1-2 habis. Misalnya, dikasihnya 1-2 aja udah habis. Makanya susah. Makanya nggak bisa lengket gini, kecuali memang ada strategi gila kayak Ferguson dulu kan, memang dikorbankan satu pemain untuk menjaga rapat gitu. Final MU lawan Barcelona yang MU kalah 3-1 ya? 3-1 gol Jason gol kepala juga. Nah babak pertama itu kan Messi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi siapa ditugasnya? Park Ji-sung ya? Iya, tetap John. Tapi babak kedua si Ferguson melepas itu katanya. Kayaknya kita sudah bisa nih katakan. Kita serang habis gitu kan. Kan dalam beberapa wawancara dibilangnya, "It's my mistake," katanya. Itu kesalahan saya katanya. Pokoknya ya harusnya sampai habis pertandingan tetap aku korbankan itu katanya. Memang kemungkinan MU nggak akan menang, tapi paling nggak bisa penalti kan gitu istilahnya. Betul. Karena dia mencoba untuk melepas itu kan, akhirnya lepas ininya 1-1 babak pertama kalau nggak salah aku. Seri ya Pak? Iya. Gol 1 si MU nyetak gol Wayne Rooney kan. Babak kedua dilepasnya, nggak ditempel lagi sama Park Ji-sung. Karena MU mau nyerang ya kan? Karena MU mau nyerang. Lepas nyerang, aduh lupa. Jadi mantau si Messi. Itu masih ada itu tuh ya? Iya, di itu ya. Ronaldinho itu ya. Oh iya, masih ada situ ya. Pencuri semua itu kan. Pantang silap ya kan, tapi itu ya kan pantang silap. Jadi Messi, tapi memang nampak tanpa ada Messi. Tapi ada nggak kira-kira peluang Inggris untuk menang? Ya ada aja lah bang. Adu penalti lah, kayak main Swiss itu aja. Juga Inggris berharap separuh dulu, bertahan sampai babak pertama. Inggris ini sama kayak Argentina, lakinya bagus sekali selama Piala Dunia ini. Pertandingan pertama dia seri ya. Menang Kroasia. Pertandingan kedua dia seri. Pertandingan kedua seri. Ghana. Ketiga menang dah kan. Dan itu kan ngos-ngosan. Iya, berapa kali tertinggal ya? Termasuk kemarin ya. Di perempat final dia tertinggal juga lah. 1-0 lawan Norwegia. Maka dibilang ini pun anak pipa juga, katanya sebagian ada juga yang. Dan memang tidak bermain bagus juga Inggris. Itu semalam kan kayaknya ada dibalas Bellingham kalimatnya Tuchel kan. Tuchel bilang kami belum bermain bagus sekali untuk ini. Kalau mau menang lawan Argentina kami tidak bisa bermain seperti ini lagi katanya. Jadi bilang Bellingham ya pemain semua sudah bekerja keras di lapangan. Ya apapun hasilnya itu harus kita terima katanya. Nanti kalaupun dibilang tidak bagus ya nanti kita perbaikin katanya. Bellingham. Kayaknya apa juga kalaupun main bagus kalah sama aja kan gitu juga. Banyak yang main bagus kalah kan. Kan ditanya lah pilih main bagus apa menang tapi kalah apa nggak bagus biasa aja tapi menang kan gitu. Iya, kita cari menang lah. Mau main kemana pun. Betul. Karena udah Piala Dunia bukan uji coba lagi. Mau urusan jelek harus mau jelek cuman megang satu bola aja sekali gini dah cetak gol pun udah jadi. Yang penting kan itu hasil lah kami bilang. Main kami jelek tapi bagus bertahan kan bisa juga. Tapi merata lah 4-4 nih kalau menurut gua bang. Iya. Bingung juga ini nentukan ini.
biar seru kan bagus ya kan di Prancis lagi, ini Mbappe sama Dembele, Neuer. Nah, Prancis yang sejauh ini konsisten, sangat konsisten dan hampir tidak tertahan ya kalau dibilang ya. Kecuali lawan Paraguay lah. Tapi lawan Paraguay itu pun special case lah. Karena nggak tahu kenapa Paraguay bisa dilepas seperti itu ya. Main kasar, hancur-hancuran gitu, tapi kan tidak ada VAR, tidak ada kartu merah, tidak ada apa ya kan. Harusnya paling tidak ada 2 kartu merah yang harus keluar untuk Paraguay kan. Tahu-tahu enggak kan. Nah, cuma dengan ditekan habis-habisan seperti itu, dicurangi habis-habisan seperti itu, toh menang juga. Ya kan? Nah, paling terasa kemarin waktu di perempat final lawan Maroko. Maroko itu kayak, loh ini Maroko apa kita pikir kan. Begitu bagusnya main Maroko di babak sebelumnya, ketika berhadapan dengan Prancis, kayak gini. Ya. Apakah memang habis gas atau memang ya segitu memang kualitas Maroko gitu dibandingkan sama Prancis jauh ternyata gitu kan. Kita aja yang melihat Maroko ketika berhadapan sama tim lain dia bagus kan, tapi ketika berhadapan dengan kekuatan sesungguhnya ya nampak jelek gitu kan. Yang kayak apa ya kalau bahasa Medannya dipel-peli betul kan. Sama kita anggap Jepang sama Brazil kemarin Bang. Ya kan? Jepang kayaknya bagus sekali kan. Bagus sekali. Begitu lawan Brazil, kok macam dimain-mainin kan? Ya, sebelumnya dia udah sering jumpa sama tim-tim Eropa bisa menang-menang, tapi lawan begitu jumpa Brazil terbalik kan gitu kan. Megang bolanya pun takut buang ke depan gitu. Megang salah, kontrol salah, masih ada salah kontrol ya. Setahu kita ini Jepang tuh nggak ada salah kontrol kan gitu. Habis itu Brazil kalah sama siapa? Norwegia. Nggak sangka-sangka juga kan gitu. Norwegia yang tiba-tiba dijauh menang nih Haaland tiba kalah juga nih sama Inggris. Iya. Padahal kita mengalahkan memang nggak bisa, nggak ada atas kertas memang bola nih sekarang. Padahal kita menyangka ini ada peluang nih Norwegia nih karena motornya kan main di Inggris dan satu klub pula kan si Haaland itu satu klub sama back tengahnya sama back kiri Inggris kan. Kemudian di tengah tuh Odegaard itu berhadapan sama Declan Rice kan. Memang sama-sama Arsenal. Tahu tipikal gelandang-gelandangnya kan. Tahu sama-sama Arsenal. Itu kipernya nggak David Raya kan. David Raya mau kaut. Tiap hari kok kubobolin di latihan kan. Kayak gitu kan. David Raya cadangan ya. David Raya cadangan. Pickford juga yang main kan. Nah, ternyata nggak juga. Pikir ini ternyata justru Inggris yang mengambil keuntungan dari situ. Jauh ball position jauh. Iya. Macam dia angin-angin kan malam mainnya. Nggak berkembangnya cuma berapa menit aja aku lihat Norwegia. Ada pemain tidak terduga dari Inggris itu, Gordon ya. yang main di sekarang di terakhir di Barcelona. Pindah ke Barcelona kan Barca. Iya, di Barca. Itulah yang menjadi dibilang sekarang orang alasan. Ini yang menjadi alasan kenapa Barcelona lebih memilih membeli Gordon ketimbang mempermanenkan Rashford. Sama tuh kan Rashford jadi cadangan tuh. Sekarang di Inggris. Dia main di Rashford ganti ke Gordon. Kemarin Gordon masuk, Rashford nggak main dari. Bagus sekali mainnya kan. Pemain tidak terduga. Gordon ya? Dia mencoret siapa? Phil Foden mencoret siapa lagi itu? Bukayo Saka pun Bukayo Saka siapa? Maino. Kobe Maino nggak pernah main loh. Cadangan terus ya? Cadangan terus. Tapi belum dibutuhkan tim mungkin Bang kayak ini. MU nggak ada di tim. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan MU? Kobe Maino nggak pernah main. Oh nanti dia main. Di final. Pas ada yang kartu merah ini. Masuk dia. Pergantian pemain 5 loh Bang. 5 pergantian. Udah berapa pertandingan loh ini? Nggak ada. Sama kayak di Perancis N'Golo Kante kan nggak pernah main. Kante nggak pernah main ya? Gelandang-gelandangnya Jude Bellingham. Siapa lagi Bang ya? Gordon. Bukayo Saka. Keras-keras ya? Dengan dia. N'Golo Kante pun nggak pernah main ya? Sakit aja cedera baru lah bisa main. Siapa cedera? Jude Bellingham. Jude Bellingham main terus, gacor ya. Waduh, diganti. Lagi gacor-gacor ya Bellingham nih. 3 pemain MU dicoret sama siapa? 2 dicoret. Maguire sama Luke Shaw. Iya, Luke Shaw. Kan nggak masuk.
Kobe Maino masuk, cuma nggak pernah main. Jadi dibilang apa? Para inilah supporter ya kan, terutama supporternya Chelsea, supporter Arsenal. Di luar dari MU lah ya. Inggris maju ke semifinal tapi tidak ada kontribusi Manchester United. Emang belum ini itu. Belum apa? Belum menerima kekalahan aja Inggris. Nanti pas tiba kalah, inilah nih. Pas tiba kalah nanti main pula si Kobe Maino. Inilah gara-gara pemain MU. Betul. Itu bisa jadi nih, Gara-gara pemain MU Inggris kalah lawan Argentina katanya. Inilah masuk pemain MU untuk pemain busuk nih katanya, gara-gara ini kalah katanya. Bisa jadi tuh. Siap-siap lah kau Am. Dih, kalau abang menurut abang Argentina Inggris? Aku kok rada-rada Inggris. Iya, aku rada-rada Inggris aku. Rada-rada Inggris, tapi inginnya segitu. Aku ingin Inggris yang maju gitu. Dari sini ya, secara pandangan subjektifnya. Tapi kalau objektif ya kekuatan sama, ya kan? Faktor luck-nya sama. Hampir sama faktor luck-nya dua-duanya. Nah, pupu pipanya hampir sama juga, ya kan? Jadi kalau Argentina memang nampak sekali, kelihatan sekali. Kalau Inggris rada-rada nampak, ya kan? Berarti akhirnya secara umum hampir samanya kedua ini. Jadi tinggal memang di lapangan dan nasib. Betul. Tapi itu objektifnya ya, secara kekuatan hampir sama. Peringkat 1 lawan peringkat 4 hampir sama. Tapi subjektifnya aku ingin Inggris. Mungkin Inggris menang lah, bisa 2-1 kalau aku. Padahal aku pikir kemarin tuh kan, ini bisa jadi final idealnya Mbappe atau Haaland lah kan. Pokoknya kalah Norwegia, udahlah, nggak ada lagi lah Haaland versus Mbappe. belum sampai ke situ. Kalau di Piala Dunia ini memang DNA-nya nggak bisa dirubah. Yang betul-betul hebat si Haaland ini bisa digendong Norwegia kan bagus. Pokoknya nggak sampai segitulah kayaknya, belum cocok lah dia dapat Ballon d'Or nih Haaland. Kalau Piala Dunia ini beda sama Piala Eropa. Kalau Piala Eropa kemungkinan negara kejutan-kejutan masih bisa juara bang. Ya. Kalau Piala Dunia ini memang DNA-nya itu aja. 4 ini tengok, siapa yang nggak pernah juara Piala Dunia? Ya Piala Dunia juga. Udah pernah juara rata-rata. Udah pernah juara semua. Tuh. Jarang lah kalau Piala Dunia itu. Kroasia lah kita lihat kemarin. Kalah juga. Nggak bisa kan bergerak kan? Akhirnya sampai semifinal aja. Inggris sama Argentina. Walaupun pemain MU nggak ada tapi Inggris. Bingung juga sebenarnya. Bagus dua-dua bagus juga. Sama-sama bagus Inggrisnya. Inggris memang nggak terlalu mencolok-mencolok kali, tapi mainnya dipegang Tuchel bagus. Argentina ya tetap tahu lah kita kualitasnya calon apa juga. Tapi bisa jadi kejutan lagi. Ada Messi-nya. Nah, yang ada kejutan Inggris apa Messi-nya? Kayaknya seri aja lah udah, seri terserah mana mau masuk. Terserah lah mau Inggris mau Argentina masuk nih. Tim favorit dia dua-dua ini bang, nggak bisa memilih dia. Iya sama-sama bagus. Inggris memang. Ya tim favorit kok memang Inggris sama Argentina. Inggris sebenarnya tim favorit keempat. Yang kemarin kan Portugal, Brazil, Jepang, Inggris lah kan. Oh, di atas Jepang berarti bang. Jepang di atas lagi ya daripada Inggris ya. Jadi seri ya? Jadi seri lah, terserah mau Argentina mau Inggris yang ke final terserah. Betul. Tapi kalau yang sebelah bingung juga. Lebih bingung juga. Spanyol pun bagus juga. Ini betul. Barcelona, satu Real Madrid, Mbappe kan. Ya, ini 4-4 ini siapa yang siap mental aja kalau udah tinggal. Secara mental empat-empatnya siap. Empat-empatnya siap. Tergantung situasi di lapangan ini. Ini ada pan, ada ini gitu. Lewat kecolongan sedikit, habis basah langsung dibuat sama pemain. Ini nggak ada yang dibilang yang satu mentalnya lebih tertinggal dari yang lain. Misalnya kalau kemarin Maroko lawan apa? Prancis. Lawan Prancis. Udah jelas Maroko secara mental di bawah Prancis. Mereka nggak pernah juara dunia secara peringkat jauh, ya kan? Secara nilai tim jauh, semuanya jauh berbeda. Ya kan? Pengalaman di Piala Dunia jauh, ya kan? Betul. Prancis itu berapa kali udah juara dunia? 2 ya? Perancis 98 sama 2018. Ya, Prancis juara dunia berapa kali, juara Eropa berapa kali, ya kan? Nah, ketika berhadapan sama Prancis ada mental itu yang jatuh gitu.
Ya kalau Spanyol lawan Prancis mau mental apa? Oh, gitu? iya. Yang sama-sama juara dunia, sama-sama jago. Kami Barca semua, berapa orang Barca semua situ banyak ya kan, di sana banyak ada PSG, ada Madrid ya kan. Nggak ada, takut itu nggak ada. Ya siapa silap aja, ini siapa silap aja. Kecolongan Cuma aja. Kadang-kadang ada perubahan mental di lapangan itu adalah waktu pos di ya lapangan. Mungkin saja kalau salah satu kalah pun kita 0-1 belum tentu mental itu yang menang itu pasti menang. Iya, bisa berbalik. Betul. Nah kecuali kalau udah tup 1, tup 2, 3 baru selesai. Kayak Itali kalah sama Spanyol sampai 4-0 kan. 4-0 waktu final ya. Kemudian Belanda kalah sama Spanyol juga tuh ya. 1-0. Yang sampai banyak siapa? Itali ya. Belanda yang ngantem Spanyol. Oh iya, Belanda yang mantap 5-0 kan. Penyisian. 5 beberapa yang golnya si apa tuh? Van Persie yang Flying Dutchman. Iya. Terbang itu kan. Ya itu makanya ini ibarat Barca Madrid. Kalau aku pun 2 kali 25 nggak ada apanya. Pokoknya kalau silap tuh habis, golnya banyak gitu. Golnya pun nggak banyak nih. Kalau misalnya udah kena gol sekali, cep kecolongan udah tahu celahnya bisa 3-0. Iya. Kalau udah 1-2 gol, udah banyak lah itu. Kalau prediksi aku di atas 2 nggak ada nih. Nggak ya? Nggak ada. Maksudnya selisih di atas 2 ya. Kalau balas-balasan mungkin bisa jadi. Kalau selisih dari 2 nggak ada. Mental, secara mental apa ya kalau bilang? Memang sama-sama kuat, tapi mental Prancis ini kuat kali. Beda. Kalau menurutku. Ya. Ya kan? Ya kan? Kura-kura ninja tuh kalau main untuk negaranya luar biasa dia. Untuk klub depannya pun kencang-kencang. Walaupun dia diganti masih ada si Dembele, si Doyer itu main PSG ya, lagi. secara kualitas tim Prancis itu lebih lengkap. Jadi siapapun yang diganti mainnya tetap seperti itu, tetap kuat gitu. Adrien Rabiot itu kalau menurutku agak apa ya? Tadinya kira ini Rabiot ini apanya nih titik lemahnya ini kan. Rupanya enggak. Justru dia penguatnya. Justru dia penguatnya. Ya kan dia sudah AC Milan ya. Di AC Milan kadang-kadang kan mainnya calus juga kadang-kadang. Calus gitu kan. Tapi kalau di sini kok bola atasnya kuat, tutup lapangannya bagus gitu kan. Ya. Tapi kalau aku sih Ilham siapa tadi? Bingung dua-dua, nggak ada jawaban. Oh, bingung lagi. Kalau dari cocologi ya kan. Kalau Prancis itu kan biasanya kalau juara-juara tuh ada angka 88. Kalau ini kayaknya nggak bakalan juara nih. Karena 2026 ya? 2026. 2 tambah 6, 8. Iya, cuman angkanya 8. Dia 98 sama 18 ya. Sama 2018. Ini nunggu nanti ya 2000 berapa? Mana ada lagi 8. 38, 2038. Nah, itu mungkin bisa jadi. 3 lagi. Nunggu 3 kali Piala Dunia lagi baru juara. 38. Cocologi. Berarti Spanyol ente. Spanyol kayaknya yang masuk final. Sama satu lagi belum tahu ya. Sama satu lagi terserah mau Inggris mau Argentina terserah lah. Kalau aku tetap karena finalnya udah sama-sama ideal semua udah. Kalau ini ya ini udah semifinal ideal lah menurutku. Siapapun yang masuk final di antara 4 ini tetap ideal juga kalau menurut aku. Ya memang akan lebih ideal lagi balik lagi back lagi Prancis sama Argentina kalau menurutku ya. Jadi makin ideal lagi gitu ya kan. Iya. Mbappe lawan Messi lagi. Iya. Udah ini kan terakhirnya Messi. Messi dapat Ballon d'Or lagi nanti kalau apa. Kalau dia masuk final aja dia Ballon d'Or. Kalau dia misalnya juara dunia lagi cuman dia lah 2 pemain yang dapat 2 Pele udah pernah dapat 2 Pele kali. 3. 3 kali Piala Dunia. Oh iya, bisa lah ngalahin Pele ya. Setidaknya dia ngalahin Maradona. Nah, Pele 3 58 58 70 74 ya. Pele 3 kali buat juara dunia ya. Sorry. Enggak lah, 74 perang Jerman. Ya, 58 66 enggak ya? 62. Dia 2 kali beruntun loh Pele. 58, 62, 70 dia. Pele ya? Ya. 3 kali. Dia berapa tahun berkarir ya? Lama juga ya. 70 itu justru ketika dia sudah hampir tua, justru itulah peaknya. Tim terbaik Brazil sepanjang masa itu 70.
58, 62, 70 dia. Iya. 3 kali. 3 kali. 58, 62 kan pas. Lanjut kan? Lanjut. Back to back. Back to back. Apakah Messi bisa melewati Pele? Melewati nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau nggak terkejar lagi. Nggak terkejar. Kalau dipaksain kali pun. Kalau misalnya ini umurnya 39. 39. 4 tahun lagi dia main. 42. 42. Bisa aja kayak Ronaldo kan gitu. Ronaldo 41. Lebih tua dari Ronaldo berarti. Iya, tapi fisik dengar Ronaldo lebih ini. Ya. Lebih bugar kan gitu. Depan aja kan, finishing aja dia. Enggak, dari postur dari apa kan Ronaldo tuh seumuran segitu kan masih oke gitu, masih sedap gitu. Kalau Messi tengok aja nih, habis juga ini. Pensiun, nggak terjaga juga ini tipenya. Tiba-tiba gemuk ya kan. Betul. Ya, apapun final pasti itu yang lebih Ya. Siap. Kalau Mama siapa? Siap. Apa? Back to back itulah. Oh, Prancis Argentina. Iya. Walaupun pinginnya Spanyol Inggris berubah lagi kan, yang itu aja. Ya. Aku sih tetap Prancis sih, tetap Prancis Inggris kalau aku. Nggak seru kalau Prancis Inggris, Eropa jadinya. Tapi inginnya itu sih. Karena di Amerika Latin nih, karena nggak mungkin gigit aja orang Amerika Latin kan, main di Amerika. Misalnya apa kan di tanah Amerika yang juara Inggris. Ya bisa. Yang menguasai tanah Amerika. Ya, kalau 94 Amerika, Brazil juaranya kan? Brazil. Sama Italia final tuh. Iya. 86 86 Argentina. Argentina ya. Oh ya, Maradona. Nah, apakah ini di benua Amerika Eropa nguasain ataukah orang Amerika juga? Iya. 70 Brazil juga. 70 di Meksiko juga ya. Ternyata Amerika yang menang. Iya, Amerika ya. menang. Ada yang berhasil benua lain yang menang di tanah Amerika ya. Iya, betul. 3 kali di benua Amerika, 3-3-nya Amerika yang juara. 3 Amerika yang juara kan? Iya. Ada yang dari Eropa. Dengan Brazil semua. Nah, Argentina lah. Argentina 1 ya, sorry. 86 Argentina. ya kan? Di Meksiko. Nah, ini pembuktian Eropa lah. Apakah kali ini pecah telur Eropa? Nah, itu kita lihat tuh. Udah 3 ya kan? 3 nih negara Eropa ini. Nggak bisa juga memecahkan. Apakah 3 ini bisa mengeroyok Amerika? Kayak kan gitu. Kita lihatlah pembuktiannya. Hari apa, Bang? Rabu sama Kamis. Rabu dini hari, finalnya. Kamis dini hari. Sama Kamis dini hari ya. Rabu Prancis lawan Spanyol, besoknya baru Argentina lawan Inggris. Ya lah, sama-sama kita saksikan. Nanti kita ada apa nih, Bang ya? Apa? Nggak ada live lah ya. Pagi kali. Pagi kali. Atau mau kalian pagi-pagi gitu? Habis tidur, lah. Pak. Nggak tidur. Enak di depan TV masing-masing. Iya. Kalau jam 5 mungkin masih bisa lah. Bisa apa? Bisa ditonton. Jadi misalnya bisa tidur dulu. Ya, subuh-subuh kan. Menjelang subuh bangun awak tengok. Jam 3 ada gantung antara mau tidur dan enggak. Aku semenjak film ini jadi nggak teratur, Bang. Nanti misalnya kan main jam 2 gitu lah ya. Jam 2 nggak tidur aku tuh memang. Kalau jam 2 masih kau tunggu? Iya, aku tunggu. Kalau jam 4 udah selesai. Tidur aku kan. Nonton kan. Nanti bisa tidur tuh sebentar. Terbangun lagi. Udah habis. Enggak, 3 menit lagi ya kan nonton aku kan. Nah, kan nyambung tuh nanti jam 2 jam 4 nanti main lagi jam 6 kan gitu kan. Udah aku bantai tidur, terbangun lagi jadinya. Gara-gara di hotel kan jam 6 harus bangun jam 6. Terganggu lah. Udah ada jadwalnya, udah tahu jadwal bola nih pokoknya sampai pagi jam 10 pun masih ada kalau kemarin itu. Ini gantung kali jam 3, tapi kalau jam 5 sih mending lah tidur dulu. Kayak kemarin tuh panjang deh tuh kan. Yang hari Minggu lah. Hari Minggu. Minggu panjang. Jam 3 sampai jam 3 main jam 8. Jam 5, jam 8. Jam 5 ya kan, baru jam 8 semalam kan. Nah. Asli itu nggak tidur tuh. Asli aku juga, Bang. Nah, mau tidur enak jam 4 pega. Oh iya pega, aku lupa. Kalah ya? 8. Pega 8. Malaysia? 12. Gym sama-sama berasap juga kereta aku sudah. Peda habis ban ya katanya.
nggak apa keretanya itu. Nggak kurang support. Tapi top speed dia loh. Makanya. Top speed bisa, cuma nggak tahan lama, Bang. Keretanya. Itu, ya betul. Durable-nya nggak akselerasi mungkin di tikungan-tikungan nggak dapat. Tikungan dia bagus. Menghabiskan ban, habis selesai. Betul, habis benar. Ini timnas, Bang? Timnas sekarang sedang di Bali. Masih 50? Berapa 50 apa, Bang? 50 kan? Tapi apanya nggak ada. Apa ya? Nama-namanya? Pengumumannya. Ada kemarin. Nggak ada. Biasa kan ada Garuda Calling gitu kan. Ada, aku ada dengar juga. Ya, sekarang kalau di mana lah sumber terpercaya itu? Biasanya kan sumber terpercayanya kan di PSSI atau di Timnas Indonesia kan. Nggak ada. Ini yang di tempat-tempat yang lain tuh banyak gitu kan memang. Ini suka-suka orang nih aja buat ini kupikirkan gitu. Tapi memang ada yang pecahan-pecahan gitu. Misalnya Persija buat, Persib buat. Nah, dari situlah kita lihat kan. Dari klubnya kan. Ya Persib banyak pemain 9 orang masuk, 9 atau 8 gitu kan. Persija 6. Terus ada PSM, ada Bali United 2 orang gitu kan. Oh, hitung-hitung loh. Banyak kali. Gitu kan. 50 katanya. Katanya 50, tapi nggak tahu lah ya kan. Oh, dibuang 26 dulu ada. Nah, sekarang sedang di Bali TC di training campnya Bali United. Salah satu yang terbaik di Asia itu tempatnya. Yang nggak tahu kita apakah kapan akan diumumkan. Sementara tim-tim lain sudah. Sudah ya? Sudah. Aku mengintip para kompetitor lah. Thailand sudah, Malaysia sudah. Semalam ya? Malaysia semalam. Ya. Pemain lapis semua. Iya, cuma 2 apa berapa katanya yang inilah pemain lapis. Nggak ada pemain utamanya. Jadi JDT-nya pun JDT 2, bukan JDT 1. Artinya pemain U23 rata-rata yang dikirim sama Malaysia. Seperti kita di era Sintayong. Nah, itulah dikirim sama oleh Malaysia. Tapi kayaknya Vietnam yang agak rada-rada tim utama. Kayak kita juga lah ya. Kita kan nggak tim utama juga. Kita kan para pemain abroad kan nggak main semua. Sementara tim utama kita kan itu. Tim utama kita. Kayaknya main lah yang buat kita, Bang. Nggak. Abroad yang sudah balik kemarin. Abroad yang jelas kan. Ya, Jay nggak main, Kevin Dix nggak main, kiper 2 nggak main, Ole Romani nggak main, Verdong nggak main, si siapa namanya Joe Pesci, Justin Hubner nggak main. Nggak. Nah, itu namanya aja masuk. Itu rumor namanya masuk, sementara dibilang John Hartman semua pemain abroad nggak ada yang main. Cuman siapa kita? Nomor 7 siapa? Marcelino dan Ragnar Oratmangun yang sudah bermain untuk Persib. Marcelino udah main Persib kan? Enggak. Katanya mau ke Persija. Dia bilang tetap masih di sana kata agennya. Arhan udah pasti. Arhan dipanggil. Dipanggil. Ya. Arhan dipanggil, Struik pun dipanggil. Cuman Struik masih di Belanda, liburan apa nggak tahu lah dia pulang. Dengarnya itu udah nggak jelas, banyak kali libur ya. Tapi udah balik dia ke Dewa. Ada postingan Dewa United dia datang latihannya. Ya selama ini di mana kan Dewa dia? Ya Dewa. Nah, maksudnya postingannya Dewa United. Ini udah balik dia dari liburan. Oh, Elkan Bagot juga nggak main. Ya. Nggak banyak. Elkan Bagot masuk klub mana, Bang? Sejauh ini masih Ipswich. Cuma katanya dia mau dibeli oleh klub Liga 1. Belanda kan? Enggak, Liga 1 Inggris. Di bawah Championship lagi, cuma dia dibeli. Artinya jadi pemain utama lah di situ, permanen. Tapi sementara ini nama dia di Ipswich masuk. Di 25 pemain Ipswich yang untuk main di Premier League ada nama dia. Nama dia selalu ada, nanti pasti begitu Rayer di divisi 2 apanya juniornya kayak dulu. Karena ini kan masih mau jendela transfer kan belum buka kan. Klub-klub ini kan sedang mengincar-ngincar pemain di Piala Dunia ini. Siapa mau masuk kemana gitu kan. Yalah.
ini pula apa namanya kompetisi yang bisa untuk mantau kan? Iya. Kayak. Jadi kiper apa itu diambil, Bang? Berapa? Kiper Tanjung Perdi itu. Miami. Sama Miami jadi? Belum ada ya? Belum. David Beckham masih sibuk nonton. Inggris dia. Sibuk mendatangi. Ini bingung lah dia. Inggris sama Messi, dia kan masih dekat ya kan? Iya, bingung dia. Bingung Tapi dia. enggak lah, enggak bingung. Iya, negaranya lah dia. Negaranya dia. Orang dia kasih dalaman baju Inggris, di luar Inter Miami dia, bukan talam menang baju. Jadi dia memberi fasilitas untuk timnas Inggris. Si Beckham. Waktu kemarin main di Miami kan semalam main di Miami kan. Jadi semua fasilitas timnas Inggris itu dikasih main di Inter Miami. Fasilitasnya. Jadi fasilitasnya tidak yang diberikan FIFA. Jadi dia bilang udah timnas Inggris main di tempatku aja kan. Main di Inter Miami. Iyalah, sama adik-adik kan. Support abang-abangannya kan gitu ibaratnya. Terus dikasih terus dikasih hadiah topi. Topi dia udah berapa? Cuma topi, Pak. Dikasih hadiah sama Harry Kane. Ini tanda terima kasih kami. Pikir apa, Pak? Topi cuma sebiji. Mau kasih yang mana ya? Dari PSSI-nya lah ya. Ya, dari timnas Inggrisnya. Ya, gitulah. Berapa? Kapan Bang? FF kapan? Itu. Juli nih kan? 27 kalau nggak salah. Bang Asih, ada lanjut lagi tuh. Timnas ada, Piala Presiden ada. Enggak, dulu. Kapan itu? 25 Juli. 25 Juli nih berarti? 25 Juli ya, Indonesia main 27 kalau nggak salah aku. Indonesia lawan Kamboja. Ini mainnya di? Main di Jakarta. Ya, kayaknya ya. Nanti main di Pakansari, AFF. Pakansari ya? Bukan di Pakansari Bogor. Katanya mau pindah ke apa? Pas lawan Vietnam atau lawan apa gitu? Pindah ke GBK katanya. Iya, nanti kalau semifinal. Oh ya, pindah ke GBK katanya. Penyisian. Batang Kuis? Make di Pakansari. Gelora Bung Karno? Oh, bukan Batang Kuis? Bukan. Betul dapat kita kan. Gelora Batang Kuis katanya November FIFA Matchday. Oh iya? Katanya gara-gara Piala Presiden nggak jadi sini. Itu ansur-ansur politik aja itu. Tapi FIFA Matchday katanya Indonesia diundang main luar. Lagi pun FIFA Matchday itu November ya, November. Oktober yang dia FIFA Asian Cup itu ya. Iya, FIFA Asian Cup. November ya lah. Kalau FIFA Asian Cup itu kayaknya abroad bisa main ya? Bisa, itu pasti bisa. Agenda ya. Karena agenda FIFA. Ya. Piala Presiden bulan depan, Agustus ya? Sama. Yalah. Bulan ini. Ya, seminggu habis. Bulan ini juga. 25 Juli lah mulai. Sama. Biasanya kan Piala Presiden kan menyambut 17-an. Agustus kan, bulan depan kan. Itu PSMS turun? Turun. Iya, aku baca udah bentuk timbang, betul. Satu grup sama Persib. Enggak, Persija, JDT sama Port FC. JDT turun. Port Thailand turun. Thailand itu. JDT asli atau JDT? Iya, JDT 2. Jadi store itu JDT itu. JDT asli order. Ya, nanti yang tim keduanya diturunkannya yang ini. JDT kan ada 2. Itu kayaknya bisa jadilah. Iya, JDT 1, JDT 2 kan. Ini yang dimasuk ke timnas Malaysia kan JDT 2 semua yang sekarang untuk AFF. Junior-juniornya lah ya. U23. Dia main di JDT satunya lah ini diturunkan nanti Piala Presiden. Dia kayak Yong Ayak gitu kan. Dia main di Liga 2 Malaysia, tapi nggak akan bisa naik ke divisi 1. Jadi kalaupun dia juara di divisi 1, ya kan, dia nggak bisa main ke Super League Malaysia. Tetap di situ aja. Pemainnya kan memang untuk kalau ada yang bagus naik ke atas, gitu. Naik ke atasnya bebas kan, diambil orang mana boleh kan, klub mana kan? Bebas kalau memang mau dibeli ya boleh. aja, kan? Tapi kalau memang arahnya kan langsung JDT kan, JDT. Sebenarnya programnya gitu kan bagus, itu aja lah bentuk tim U23 orang itu. Ya harusnya gitu. Kan? Ngapain lagi seleksi orang tuh di situ aja. Itu makanya kalau Port itu kan klubnya siapa dulu kan? Asnawi kan? Asnawi kan masih Asnawi masih situ ya? Masih situ. Asnawi nggak dipanggil ya? Enggak. Rumornya nggak masuk Asnawi. Oh iya, Asnawi nggak dipanggil. Asnawi selalu terlewatkan ya? Karena komen itu mungkin kemarin Bang. Kemarin ya. Padahal dia belanya kan kemarin tuh. Gitu kapten kita loh dulu. Terlupakan ya kan? PSMS mana?
Kabarnya PSMS membeli 16 pemain baru. 16 baru. PSMS kan tadi baru dicoba juga lawan Binjai. Ya. Menang. Menang PSMS. Ya. Ya, pemainnya pemain baru semua walaupun ada stok lama. Stok lamanya lama banget gitu. Maksudnya lama kali? Rahmat Hidayat masih main lagi, umur udah 30 berapa gitu, nggak tahu apakah dimasukkan dia hanya untuk cakap-cakap di ruang ganti atau gimana, nggak tahu. Abang-abangan ya. Cuma dalam situasi seperti sekarang dengan pemain seperti itu, kayaknya abang-abangan nggak terlalu pengaruh lah. Pengaruh lah sekarang. Kecuali abang-abangannya kayak Messi lah. Ya kan? Betul. Memang sangat tinggi dia, memang apalah ya. Abang Dodo aja nggak dihargai ya, kurang ya kan. Ronaldo aja masih di ini kan. Abang-abang kayak Messi lah cocok memang. Siapa? Slamet Riyadi lah bang. Ada. Bang Slamet lah lo. Slamet udah tua kali. Itu leader. Banyak anak-anak bermarga semua yang dipanggil ke PSMS. Ya, Bolon Tampu Bolon. Coba cek dulu betul nggak, nanti orang-orang aja biar ini. Siapa nggak jadi ya? Polusi Tanggang. Anak itu kalau pernah mau main di PSMS ya, kenapa ya? Padahal mainnya pun biasa aja. Biasa aja kan? Luntang-lantung juga ya, main di luar kan. Bukannya bagus-bagus sekali. Posturnya pun nggak kalah juga sama yang lain. Kalau sama Sintayong mungkin udah digeser kan karena posturnya. Iya. Polus Tanggang ya. Diko Simanjuntak balik ada nggak? Nggak. Riko lah yang mungkin nggak tahu letak kejutan apa nggak jadi. Katanya iya mau ke PSMS. Ya kan? Belum jadi. Simpan orang tuh kali, udah nanti aja ke terakhir kali pas masuk. Sudah 18 kan pemainnya sekarang? 20 udah bang. Udah 20 kan? 20. Dari 20 itu 16 atau 17 itu pemain baru semua. Rekrutan tahun ini. Jadi PSMS sekali beli pemain itu 17 orang. Banyak ya. Berarti betul-betul bubar lah yang kemarin tuh ya? Bubar yang kemarin. Padahal janji dia kan tetap beberapa nanti kita pertahankan katanya. Ya. Kiper sama pemain muda ada 4 atau 3. Ada pemain 4. Ini pemain lokal apa pemain luar banyak? Pemain luarnya baru 2. Nggak, maksudnya bukan asing bang, maksudnya luar dari Sumut atau dari apa? Ada Rangga Muslim. Itu dari sini? Enggak dari luar. Taufik Hidayat. Iya, pemainnya lumayan ya, pemain mantan. Kipernya Natsir. Iya, mantan pemain klub-klub yang di Liga 1 ada, di Liga 2 juga ada. Pemain Adiaksa beberapa orang ya. Garuda Yaksa, pemain Garuda Yaksa tahun lalu itu ada 2 orang atau 3 orang diambil sama PSMS ya? Iya, secara umum oke untuk Liga 2. Secara untuk Liga 2 ya. Kalau dibilang untuk Liga 2 ini bisa bersaing di Liga 2 ya, tergantung racikan pelatihnya lah. Dan kalau mungkin tambah pemain asing lah 2 orang lagi lah. Ini berapa sekarang? Baru satu 2 loh. Pelerson. Satu lagi siapa? Ada satu lagi, siapa namanya itu? Satu bertato kan, Pelerson kan. Satu lagi ada. Katanya ada 2 lagi. Nah, belum tahu lah. Kita tunggulah nanti. Yang tahun lalu nggak dipertahankan semua ya? Iya ya, nggak ada dipertahankan. Oh, Juninho mungkin bisa jadi tarik lagi kayaknya tuh. Cabral. Juninho Cabral tuh. Bisa jadi tarik lagi dari PSMS. Striker kemarin tuh. Juninho. Brazil lah. Juninho. Lah masih Pelerson itu kalau misalnya jadi. Apa Peler? Pelerson. Oh, pemain Brazil. Pelerson. Pelerson. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan lah ya, PSMS juga tetap siap ya. Ya. Karena udah bisa jadi PSMS kejutan karena kan tim-tim yang kayak Persib ini pemain-pemainnya orang terlalu ini kan. Sekali orang kan lagi seleksi kan. Ini. Kalau sama Persib jauh lah. Apa aja jauh? Pemainnya bagusnya bang diambil. Ya pemain bagusnya kan lagi timnas ini bang. Oh iya. Ini kan sekali seleksi mereka bang, cari-cari pemain. Iya 8 ya, 8 pemainnya. Coba tanpa 8 itu pemainnya. Tapi bule-bule semua. Pemain asingnya masih tinggal loh. Iya betul. Ya maksudnya kan untuk seleksi. Walaupun yang kayak Barba kayak apa kan udah cabut kan. Kayak yang pemain Italia yang keren itu. Oh. Mantan pemain AS Roma. Iya. Kemarin balik lagi ke Italia tanpa tapi izin. Wilujeng bukan Wilujeng ya, kalau selesai apa?
Kalau Wilujeng kan baru ya. Baru datang Wilujeng. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Enggak ada hatur nuhun ya, cabut-cabut aja. Jadi kayak mana itu? Ya memang udah habis. Oh, memang udah habis. Tapi nggak ada drama-drama gitulah. Drama permisi, cabut, tangis-tangisan nggak ada. Langsung cabut aja. Itu profesional betul itu. Ya sudahlah ya. Udah 2 jam Bang. Yuk. Kita tunggu nanti. Ya. Pokoknya final. Ya sama-sama siapkan fisik untuk nonton semifinal. Karena main pagi semua, main pagi ya. Hari Rabu sama hari Kamis. Dan final Minggu dini hari. Senin dini hari. Itu bisa jadi libur nasional tuh ya untuk kerja ya. Oh, di sana. Di sana. Subuh juga ya Bang. Jadwalnya kalau di apa? Iya, jam 3 di sana. Di sana libur nasionalnya. Sini Mas. Iya, jadi libur nasional tuh hari Senin. Cobalah Bang usulkan nanti sama. Kurasa kalau Prancis yang masuk, ya, tapi karena Pak Prabowo akrab. Bisa bahasa Prancis katanya. Iya, akrab dia sama Prancis. Itu negara keduanya kayaknya ya. Iya, ada seruan nanti negara ketiga lah setelah Yordania dia. Oh iya. Ada seruan nanti dari Pak Pres bilang nasional. Kita harus support Prancis, kita semua nonton final. Kadang katanya, WFA. Kadang aneh-aneh juga apa ini kita. Kawan nih. Ini kan ini WFA nih, hari pertama sekolah. Iya. Ini. Ya kalau anaknya kelas 1 SD iyalah. Kalau anaknya kelas 1 SMP, 1 SMA. Apa lagi dijaga ini kan ya pukul rata. WFA semua, hari pertama sekolah, ngantar ke sekolah. Ya anaknya udah 1 SMA, ngapain diantar? Betul. Sama Pak Wali juga bilang, gerakan ayah antar anak sekolah. Ayah ngantar, mak-mak lah rugi lah, awak ngantar mamak pun ikut. Habis itu mamak gosip di situ, pening nggak pulang. Makan sebelah, makan apa, keluar duit banyak. Nggak jelas ya. Jelas ini. Udahlah, saking nggak jelas saya kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.